Bundaran Alam Sari, Alam Sari, Bundaran Bilokasi. Nah, baru selamat jalan deh. Parah sih. Jadi waktu di sini longsor, di depan kan di depan tuh kan saya pulang tuh sore jam 6 kurang. Oke, gerbang tol pemulihan. Oke. Ngapain ngambil langsung belok kanan? Bahaya tuh. Bandung, welcome to Bandung. Wow, apa sih bilang? Apa aku bilang? Ini nih yang saya males. Nah, di sini banyak yang belok kanan makanya agak macet. Nggak tahu saya juga mau belok kanan atau lurus. Kenapa ya hari Jumat ini sepi gini jalanan? Apa yang lain udah pada libur? Anak sekolah tadi saya masih nganterin anak saya sekolah. Jadi bisa dicuci. Bisa tuh. Ini tuh saya cuci. Itu mah mana kardusnya di sini. Mana? Itu Hidung mah tong dicuci. dan Allah bisa tuh. Chat. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di DNP Project Channel tentunya. Dan sekarang kita kembali lagi ngevlog ya, atau car vlog lah. Jadi sekarang itu bulan puasa tahun 2026, bulan Maret tentunya. Dan sekarang itu udah hari ke 23 ya. Alhamdulillah. Sebentar lagi lebaran ya. Dan mungkin kalian bertanya kenapa baru sekarang saya nge-vlog lagi ya. Nah, jadi alasannya itu gimana ya. Jadi di puasa pertama, minggu pertama itu qadarullah ya, saya diuji sakit. Sebetulnya sakitnya dari sebelum puasa. Sebelum puasa saya udah sakit sampai puasa 10 hari puasa. Itu demam ya. Demam tinggi. Kemudian panas dingin, batuk-batuk, dan tulang-tulang itu sakit. Kayak remuk gitu. Bangun aja susah gitu. Ya mirip-mirip gejala COVID ya, kalau dulu pernah ngalamin COVID. Nah, jadi ya lumayan lama ya saya sakitnya. Nah karena itu saya nggak nge-vlog karena saya mau nge-vlog season puasa tahun 2026 tapi tanggung udah 10 hari gitu. Oke, sorry. Terus nanggung juga ya. Banyak kerjaan juga, jadi ya banyak yang nggak kegarap gitu. Bahkan kemarin saja ada video ini buat dia bukber belum saya edit, jadi baru sekarang saya vlog lagi teman-teman. Itu ceritanya. Oke. Narasinya segitu saja ya. Jadi saya juga mengucapkan selamat berpuasa bagi teman-teman yang umat muslim ya, yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita ini diberkahi Allah, diterima ya, dan berpahala.
Dan sekarang berarti sekitar 7 hari terakhir ya, kita harus memanfaatkan 7 hari terakhir ini untuk beribadah, karena kan ada malam Lailatul Qadar ya yang namanya. 10 hari terakhir katanya, 10 hari terakhir itu malam-malam ganjil, itu ada malam Lailatul Qadar. Jadi silakan kalian berburu malam Lailatul Qadar, karena itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Oke, kalau gitu selamat menikmati perjalanan kali ini. Ya teman-teman, sekarang kita baru sampai alun-alun Sumedang. Dan sebelah kanan saya ada Masjid Agung Sumedang seperti biasa. Ya mungkin vlognya itu akan begitu aja sih. Alam Sari, bundaran di lokasi. Dan entah kenapa ya, udah tanggal segini masih ada truk besar. Saya nggak paham juga ya. Harusnya kan truk-truk besar itu sudah tidak beroperasi ya kalau 10 hari menjelang Lebaran biasanya. Kalau dulu kayak gitu. Tapi sekarang nggak tahu lah, kita lihat aja nanti. Kalau di jalan kita ketemu truk besar lagi, wah berarti truk-truk nakal itu. Nah, kecuali truk-truk logistik ya, biasanya masih diizinkan. Logistik kayak gitu, paket-paket itu biasanya masih diizinkan. Tapi kalau truk-truk besar harusnya udah nggak diizinkan. BTW sebenarnya ini udah siang loh. Jadi di hari-hari selama bulan puasa itu jam kantor saya berubah, maksudnya itu jam 7:30 pulang jam 4 sore. Ini udah jam 6 lebih. Tuh kan di depan, aduh truk coy. Gimana sih? Kok masih ada? Besar kayak gini harusnya udah nggak ada nih. Ya malu ya Konoha, malah mau nyalip lagi. Gak mau nyalip, kita nyalip ini mobil tuh. Oke, kita nyari kesempatan ya buat bisa nyalip, karena kalau nggak nyalip ya lama. Kesiangan nih. Wah susah kayaknya. Sekarang sudah sampai Patung Kuda, asli ini mobil truk lama banget. Alhamdulillah akhirnya bisa nyalip juga. Dan di depan masih ada. Oke, kita gas. Tuh kan masih banyak mobil besar. Ya oke lah, mungkin ini mobil logistik ya. Logistik sini. Cuman kayak mobil-mobil truk pasir itu harusnya udah nggak bermanfaat. Ya, truk besar lagi depan. Padahal ada tol Cisumdawu loh. Gak tau kenapa ya mereka itu nggak mau masuk. Oh, apakah karena ya saya capek sih ngebahas ini sebetulnya. Tolonglah turunin tarif tolnya. Saya yakin kalau tarif tolnya murah,
mobil-mobil truk kayak gitu pasti mau lewat tol gitu. Apakah karena belum balik modal atau gimana sih, kurang tahu. Kayaknya sih emang belum balik modal ya, karena kan masih baru. Nih ya, Jatim dari Tanjung Sari ke Buah Batu itu 20.000 anjir. 20.500 gitu, ya segituan lah. Padahal dari Cileunyi ke Buah Batu cuma 5.500. Gila kan? Jauhan mana coba? Dari Tanjung Sari ke Cileunyi aja cuma 11 kilo. Dulu katanya sempat sih 1.000 ya per kilo. Sekarang taunya naik lagi. Ini udah jam 6.27 lagi. Malah macet gara-gara truk. Kalau mobil elep tuh kayak gitu, dia ngeblong terus, gak mikirin orang lain, gak mikirin kendaraan lain, pokoknya gas. Yang lain harus ngalah kalau elapnya. Supir-supir itu pada berani karena mereka tuh bawa banyak penumpang ya, bawa nyawa gitu. Tapi mereka berani, udah mikirin, mereka kejar setoran sih. Baru selamat jalan deh. Parah sih, parah ini hasilnya. Harus nyalip, kalau gak nyalip gak akan kekejar sampai Bandung. Oke, nyalip yuk. Tuh lihat, ini nih biang keroknya nih, truk besar, truk pasir dan ya pokoknya bener-bener ganggu banget sih truk-truk besar kayak gini. Mereka kan jalannya pelan banget, cuma 20 km per jam ini. Kalau nggak disalip, menurut kalian gimana guys? Truk-truk besar kayak gini. Jalan tol ada, tapi saya pernah denger ya kayak dari tetangga saya yang polisi, katanya kenapa tarif tolnya masih mahal itu karena banyak yang demo dari ini pemilik-pemilik usaha di sekitaran jalur Cares Pangeran itu, rumah-rumah makan yang kayak gitu. Katanya kalau tarif tol murah bakalan sepi mereka, jadi mereka demo tarifnya biar tetap mahal gitu katanya sih. Tapi anjir kan yang punya usaha itu cuman berapa gitu, banding berapa gitu, ibaratnya 10 banding 100 gitu coy. Jadi si pemilik pengusaha ini mentingin dirinya sendiri menurut saya sih. Dia pengen sejahtera tanpa memikirkan kesejahteraan orang lain. Ya kamu cari usaha yang lain lah gitu. Jangan mengorbankan yang 100 ini gitu. Masa yang 100 harus mengorbankan demi yang 10 orang? Bukan 10 ya. Ya yang 10 perbandingannya nggak 10 banding 100 kan. Masa yang 100 harus berkorban demi yang 10 gitu. Harusnya kan yang kecil berkorban demi kemaslahatan umat. Demi kemaslahatan orang banyak gitu. Ya kan nanti dibikin rest area kayak gitu, mereka pindah bikin usahanya, buka warungnya di rest area kayak gitu harusnya. Sama pemerintahnya juga fasilitasi lah gitu. Dimurahin sewanya kayak gitu atau gimana lah. Jadinya ya percuma gitu, ada tol juga. Jadinya kesannya tol hanya untuk orang-orang yang berduit. Dulu keluar anti asing, sekarang malah sama asing. Amerika sama Israel menyerang Iran sendirian. Ya nggak sendirian juga mungkin ya, mungkin bisa dibantu sama Rusia sekutulah mungkin, tapi nggak tahu sih. Tapi faktanya yang di berita ya Iran berbuat sendirian. Jadi yang lainnya itu sekutu-sekutunya Iran ya mungkin Rusia atau Cina, ya cuman omongan doang gitu. Beda sama Amerika Israel. Amerika itu dukungnya yang mendukung gitu. Malah Arab Saudi juga itu pro-nya malah pro Amerika ya, bikin ada pangkalan Amerika kan ya. Jadi ini seolah-olah perang Timur Tengah itu Islam
padu dengan Islam lagi. Memang licik itu si kampret Amerika itu, si Trumpnya sih, si Donald Trump, iblis itu. Rakyatnya aja nggak ngedukung loh. Oke, udah 6:30 coy, masih di sini belum sampai Cadas Pangeran. Gimana ceritanya ini ya? Ini mobil pasir kan, nih banyak banget mobil pasir yang harusnya mulai dari H-10 Lebaran, H-9, sekarang H-7 harusnya sudah tidak beroperasi, tapi faktanya mereka masih beroperasi teman-teman. Padahal sekarang itu udah H-7 Lebaran loh. Hei kalian supir-supir truk pasir, pasti alasannya kamu cari nafkah, kamu butuh uang. Udah alasan basi. Sorry ya, gue lewat. Tuh, depan truk pasir lagi kan? Ampun dah. Sekarang baru nyampe Cadas Pangeran. Ya, dinikmatin saja lah. Alhamdulillah kosong. Oke, kita salip lagi si mobil truk pasir ini. Oke, welcome to Cadas Pangeran. Yang atas sih betulnya ya Cadas Pangerannya. Ini mah bukan jalan Cadas Pangerannya, ini mah jalan itu, jalan layang ini. Ini desainnya mirip jalan layang. Kalian bisa lihat kan di pinggir ya. Ini menggantung gitu di tebing ini. Dan kemarin udah longsor lagi. Sebelah mana ya? Sebelah sini kali. Ini bukan nih. Ini kali ya. Jadi waktu di sini longsor, di depan kan di depan tuh kan saya pulang sore jam 6 kurang. Macet kayaknya. Saya ambil jalan atas, saya nggak tahu kalau longsor ya. Ambil jalan atas, di atasnya tuh banjir gila, tahu nggak? Jadi airnya itu gede, hujan. Kayaknya hujannya di atas, ya kiriman dari atasnya lagi. Dan kayaknya selokannya itu nggak berfungsi coy. Makanya itu ke jalan-jalan itu air melebar gitu. Wah ini mah, saya udah punya feeling gimana di bawah nggak longsor. Kalau di atasnya air segede gini gitu. Pas nyampe rumah, lihat-lihat IG, ada informasi longsor. Tuh, baru aja saya berasumsi gitu. Jadi nggak tahu ya, mungkin karena di hutan kali atau gimana ya, nggak diurus. Jadi selokannya itu mampet kayaknya, jadi nggak keurus. Jadi harusnya si air itu terbuang lewat selokan ya ke tempat yang seharusnya. Ini karena selokannya mampet jadi melebar ya kemana-mana. Jadinya bikin longsor. Ini asumsi saya sih ya. Iya, ini udah ujung Yayasan Pangeran ya. Di sebelah kanan itu banyak sentra ini ya, oleh-oleh banyak biji lembu. Apalagi sekarang musim mudik, udah mulai musim mudik ya. Banyak pedagang-pedagang yang tadinya biasanya tutup jadi buka, yang tadinya nggak ada jadi ada gitu. Jadi banyak di pinggir jalan itu kalau bulan puasa itu banyak pedagang-pedagang dadakan, terutama sore hari ya tadi. Nah ini ya sebelah kiri kan tempat makannya. Cuma ada berapa sih di sini? Tidak terlalu banyak juga. Satu berapa? Tadi sebelah sana sebelah kanannya ada sih. Dua berapa? Tiga nih. Ada pos polisi, pas ke Lebaran. Nah ini longsor juga nih. Sama itu kan tua air kan. Jadi air gede, airnya deras, bikin longsor.
kita sudah mau sampai Simpang Pemulihan. Ini yang kecil-kecil gini sih juga banyak nih tempat makan. Tapi bukan tempat pemberhentian truk besar. Lagi gepuk kayak gini. Biasanya nggak ada truk besar berhenti di tempat seperti itu. Nih ke kiri buat, ya udah tau lah ya buat kemana ya. Ini juga Garut. Kalem atau bos tempat kemana. Nah sama di sini palingnya rumah makan besar yang biasanya dipakai buat pemberhentian mobil-mobil truk besar juga. Nah di sini bukan truk besar, banyak yang masih berhenti di sini. Itu. Nah, ini punya teman saya nih, teman SMA. Usaha orang tuanya sih. Ya emang sih daripada masuk tol mahal gitu ya, ini uangnya buat makan gitu, bisa dipakai buat makan, jadi bisa makan yang enak gitu. Ya intinya sih murahin tarif tol lah gitu. Jangan terlalu mahal. Kita lihat nanti sih udah, kalau udah 10 tahun ya. Lama amat 10 tahun. Ya intinya sih itu menurut saya sih kayaknya belum balik modal. Karena kan tol Cisumdawu itu sebetulnya ya hasil pinjaman juga ya. Ini juga sentra oleh-oleh, di sini banyak oleh-oleh. Ubi Cilembu tuh kiri kanan bisa kalian lihat ya. Ubi Cilembu kiri kanan banyak banget. Ini ke kanan ke Cakakalongnya udah tahu kan. Gila, jam 6.53 baru nyampe sini, keburu guys. Oke teman-teman, sekarang kita udah mau masuk ke pintu tol Pemulihan Tanjung Sari. Siapa ini? Ini udah siang, saya harus ada ngebut ya. Udah dijamin siangan. Soalnya kan saya masuk jam 9:30. Bismillah aja lah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan gak kesiangan ya Allah. Oke, gerbang ke Pemulihan. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim, jam 6.56 teman-teman. Saya harus sudah sampai kantor jam 7.25an lah, karena jam 7.30 masuk. Karena saya harus absen jam segitu. Kalau dulu sudah Sumedang, Cimalaka Kertajati. Langitnya biru ya, cerah nih hari ini. Nyampe Bandung itu macet, dari pagi udah macet.
Mobil apa sih? Mau dirembes ya? Iya, tarifnya 20.000 teman-teman. Kayak mau dirembes katanya. Anjir silau. Ini truk mau kemana sih, woi? Woi, udah Hamin 7 lebaran ini masih beroperasi aja sih. Itu kan hijau, kenapa nggak maju ya? Ambulan di mana? Macet. Jam 7.18 coy. Ya beginilah Bandung pagi-pagi itu udah macet. Apalagi nih dulu waktu ini belum ditutup. Anjir bikin macet juga sih. Sekarang yang bikin macet di depan nih, dekat poolnya Bluebird. Karena banyak yang putar balik. Nah di sini poolnya Bluebird. Kalian kalau mau beli mobil bekas taksi itu di pool Bluebird ya. Bagus banget, gali bisa dibilang bagus juga sih, pasti banyak PR. Jadi kalau mau beli di poolnya langsung itu lebih murah. Kalau dibeli di pedagang itu lebih mahal. Cuman kalau di pedagang itu udah direstorasi biasanya. Ya gimana paketnya sih ya? Kalau lebih mahal biasanya udah banyak yang udah diperbaiki lah. Dari mesin, body, bahkan udah ada yang bisa custom, udah pios kan biasanya piosnya itu kalau di pedagang ya udah dimodif lah, udah yang dimodif, dalam interiornya udah bagus, mesinnya juga biasanya udah lumayan lah diperbaiki, udah di-tune up dan udah plat hitam biasanya atau gimana, pokoknya udah siap pakai lah. Tapi kalau kalian beli langsung di punya harganya lebih murah, cuman kalian harus modal lagi buat restorasi, buatnya beberapa perbaikan lah. Saya sarankan sih mending beli sendiri ke pool ya, karena kalau dihitung-hitung bisa lebih murah. Tapi kalau kalian nggak paham mesin, nggak punya kenalan bengkel ya, waduh agak susah sih kayaknya. Takutnya malah lebih mahal gitu sih. Nah di sini bisa macet juga, banyak yang putar balik. Tapi ini kayaknya karena udah siang ya, jadi nggak kosong aja. By the way ini tuh hari Jumat loh. Bentar lagi kita Idul Fitri. Idul Fitri itu kalau gak salah tanggal 20 ya, 21, 22 lah, belum pasti gimana hilal ya. By the way minggu depan sih infonya mulai tanggal 16 itu kan 16-17 ya, sampai cuti bersama hari raya Idul Fitri. Kalau kantor saya sih katanya ini ya, WFH, kemudian nanti setelah Idul Fitri juga tanggal 25, 26, 27 itu WFH juga. Jadi kerjanya di rumah, work from home. Katanya sih biar nggak banyak yang cuti ya. Ya nggak tahu sih alasan pastinya buat apa. Cuman kemarin infonya kebijakan dari HR seperti itu sih, diberlakukan WFH. Makanya saya cek aplikasi itu ya, aplikasi Talenta buat ngecek cuti kayak gitu. Gak ada yang cuti, malah bisa dibilang ada sih satu orang tapi udah lama dia mudik karena gak akan WFH. Biasanya kalau nggak ada WFH kayak gini itu wah, yang ngajuin cuti dari minggu
kemarin udah banyak yang udah puluhan. By the way, udah jam 7.23. Keburu enggak, 7 menit lagi coy, 7 menit lagi. Oke, biasanya saya belok kanan ya tadi, karena belok kanan udah keburu merah, jadi saya lurus aja. Belokannya di depan lah. Kalau bisa. Nah, sini banyak yang belok kanan, makanya agak macet. Nah, kalau saya juga mau belok kanan atau lurus. Lihat situasi aja deh. Mudah-mudahan bisa belok kanan. Bisa sih kan. Alhamdulillah bisa belok kanan. Kenapa ya hari Jumat ini sepi gini jalanan? Apa yang lain udah pada libur? Anak sekolah tadi saya masih nganterin anak ke sekolah. Biasanya masih masuk ya. Nggak tahu ya di Bandung udah pada libur kali. Sebentar lagi sampai kantor dan sekarang udah jam 7.27. 3 menit lagi coy, 3 menit lagi. Nah ini sekolahan. Enggak deh, nggak libur. Masih ada yang sekolah. Oh masih ada anak sekolah tuh. Ini dari SD sekarang jadi SMP. Nah ini sebelah kiri kantor kedua ya. Kantor utamanya ini kanan. Kita parkir, masih kosong ternyata teman-teman. Alhamdulillah udah sampai. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai kantor. Sekarang jam 7.28 ya. Jadi carvlog ini kita sudahi dulu sampai di sini. Insya Allah nanti pulangnya saya akan ngevlog lagi, akan memantau kondisi jalanan di H-7 Lebaran seperti apa gitu. Oke, semoga carvlog kali ini bisa menghibur ya teman-teman semua. Bisa kalian nonton sambil menunggu buka puasa misalnya, atau menunggu gabut. Ya seperti itulah, mungkin di bulan puasa tahun ini saya nggak akan banyak upload ya. Paling juga kalau di-upload nanti cuma satu ini ya, satu sama nanti pulangnya mungkin sama nanti bukber saya akan upload juga. Jadi cuma 3 video mungkin ya yang akan saya upload di season lebaran kali ini. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton carvlog dan project. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa dan selamat menjelang hari raya Idul Fitri. Amin. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya.